Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 11 Oktober tahun 2024. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya. Video pembelajaran. Ketika seorang sahabat Nabi SAW bersabda, bertanya kepada Nabi, ayul islami khair, Islam apakah yang paling bagus? Maksudnya bukti keislaman seorang itu bagus. Maka Nabi menyatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau suka memberikan makan, mentraktir salah satunya. Jadi jangan justru merasa dikerjain ya kalau sering nakterin kawan. Ini setiap nongkrong kok gua aja yang selalu bayar nih, yang lain pada kemana nih? Setiap selesai makan, setiap selesai ngopi, kok yang lain ada yang pura-pura batuk lah, ada yang pura-pura nelpon lah. Nggak usah suudzon, anggap aja, anggap aja itu adalah taufik dari Allah, ya. Allah menjadikan antum sebagai orang Muslim yang baik, ya. Jangan justru, ya, nyesal ya, sering duduk sama kawan-kawan karena ya sering bayar, ya. Jangan berburuk sangka, ini setiap kali mau selesai makan, ada yang angkat telepon lah, ada yang batuk, ada yang izin kamar mandi lah. Jangan, ya, anggap aja alhamdulillah Allah memilih aku yang membayar makanan dan minum kali ini untuk mereka. Wa tut'imut ta'am. Dan itu salah satu kriteria penduduk surga. Nabi SAW menyebutkan bahwa 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Di antaranya adalah wa it'amut ta'am, suka memberikan makan kepada orang. Dan itu simbol al-abrar, orang-orang yang baik yang Allah katakan dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahum Allahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Ya, di antara simbol mereka Allah katakan ciri mereka adalah suka memberikan makanan atau minuman kepada orang walaupun dia sendiri menyukai makanan dan minuman tersebut. Ya, apalagi pas nongkrong bareng ya. Ini kita pesan makanan mahal, lumayan kok, yang banyak yang bayar kita, yang banyak makan kok yang yang jarang bayar ya. Setiap kali ngumpul makan, dia yang paling jarang bayar, dia pula yang paling sering banyak makan. Diambil yang mahal-mahal lagi ya, nggak apa-apa ya. Wa yut'imuna ta'am. Penduduk surga itu suka memberikan makan dan minuman kepada orang miskin, kepada anak yatim ya, atau tawanan. Nabi sebutkan 3 jenis, Allah sebutkan 3 jenis manusia ini karena seringnya ya manusia tidak mengharapkan nilai-nilai dunia dari pemberian mereka kepada 3 jenis manusia. Video pembelajaran. Penderitaan orang pelit. Dikisahkan tentang seorang lelaki berusia 60-an tahun yang menjadi buah bibir di kampungnya. Pasalnya, lelaki paruh baya tersebut terkenal sangat pelit, bahkan untuk makan sehari-hari dan kesehatannya sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia jarang sekali makan lebih dari sepotong roti setiap hari. Suatu ketika, ia marah habis-habisan kepada istrinya karena istrinya itu membeli seekor ikan untuk lauk mereka makan. "Kamu ini perempuan boros, aku saja tidak pernah membeli ikan, kok kamu berani-beraninya beli ikan?" bentak lelaki itu uring-uringan. Si istri yang sabar dan sangat hafal tabiat suaminya itu berusaha membela diri. "Bukan saya yang beli, tetapi tetangga sebelah yang memberikan ikan ini untuk kita," dahlinya. "Kalau begitu, potong-potong ikan itu menjadi 7 bagian untuk jatah lauk makan kita selama 7 hari. Kalau mau menggoreng, beli garam, tapi sedikit saja, nanti garamnya cepat habis," sahut lelaki itu memberi solusi sekaligus instruksi. Beberapa hari kemudian, lelaki itu jatuh sakit. Badannya demam dan tak mampu beraktivitas seperti biasa. Si istri kasihan melihat kondisi suaminya. Ia bergegas pergi ke sebuah toko obat untuk membeli obat penurun panas. Ketika si istri menyodorkan obat tersebut, suaminya justru menutup mulut rapat-rapat
karena menilai bahwa membeli obat adalah pemborosan besar. Jangan khawatir, obat ini adalah obat paling murah. Lagi pula, di dalam kotak obat itu ada kupon yang bisa ditukarkan dengan hadiah. Bujuk istrinya sembari memberikan obat. Tetapi suaminya itu tetap mengunci mulutnya. Tak kurang akal, si istri langsung membisikkan sesuatu di telinga suaminya. Sebenarnya saya tadi bohong. Obat ini sudah kadaluarsa. Jadi toko obat itu memberikannya gratis kepada saya, bisik istrinya. Barulah setelah itu, si lelaki pelit tadi bersedia meminum obat. Setelah minum obat, dia pun tersenyum, kemudian memuji istrinya pintar. Pesan cerita di atas, harta kekayaan dapat berfungsi sebagai sumber kebahagiaan apabila kita mempunyai kemampuan untuk mendapatkannya sekaligus menggunakannya dengan benar dan tepat. Bila kita kesulitan mencari sumber penghasilan, jelas akan mengurangi kualitas kehidupan. Begitupun bila kita tak dapat mengelola keuangan dengan baik, maka hal itu akan menjadi sumber petaka dalam kehidupan kita. Hidup sederhana bukan berarti harus mengurangi kualitas kehidupan, melainkan hidup tidak berlebih-lebihan dan sedapat mungkin memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kisah di atas adalah sebuah fenomena tentang seseorang yang tidak dapat menggunakan kekayaannya dengan baik. Sikapnya tergolong terlalu pelit, sehingga merampas kenikmatan hidup yang seharusnya ia dapatkan. Charles Spurgeon mengatakan, yang penting bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita nikmati. Sebab kekayaan akan mempunyai arti bila kita dapat menikmatinya. Sehingga, kalaupun kita ingin mengumpulkan lebih banyak harta kekayaan, seharusnya tidak dengan cara bersikap pelit. Karena langkah tersebut hanya akan mengurangi kualitas hidupnya. Langkah yang seharusnya ia tempuh adalah menambah sumber penghasilan. Selain menambah sumber penghasilan, langkah selanjutnya adalah hidup sederhana. Karena di dalam kesederhanaan ada kemuliaan dan ketentraman hati. Berbeda dengan hidup pelit, di mana di dalamnya hanya ada kesusahan karena kekhawatiran berlebih hartanya akan berkurang. Oleh sebab itu, hindarilah sikap pelit. Upayakan untuk menambah kualitas kehidupan. Manfaatkan harta kekayaan yang kita miliki dengan baik dan tepat, sehingga menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang
Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام بمحبات وابتسام. Ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah menjadi diam. Itu jangan terlalu banyak merekayasa. Jadi hidup secara alami. Segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya. Makanya ada quotes yang terkenal juga dari Lao Tzu, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi apa-apa ada prosesnya. Kita kadang senang, kadang susah, kemudian kita jadi lebih bijaksana, kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain. Macam-macam peristiwa dalam hidup, yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri. Kadang-kadang manusia yang terburu-buru, ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui, ingin cepat populer. Ada hadis idolanya orang pelit. Orang pelit paling senang dengan hadis itu, yaitu hadis sedekah sirri. Lihat orang, pokoknya kalau orang dikit-dikit sedekah sirri itu orang pelit, hati-hati. Sebab setiap diajak sedekah, ayo sedekah. Sedekah kan tidak perlu dikasih tahu sama orang kan, disembunyikan. Sebenarnya dia pelit, hati-hati ya. Iya dia paham, hati-hati. Hawa nafsu yang sedekah pelit. Jadi diperdengarkan di telanganya oleh setan, sedekah sirri. Sebetulnya dia nggak mau sedekah, cuman pengen pura-pura sedekah. Mau sedekah aja kok pamer-pamer. Imam Ghazali bangkas tidak. Maka sedekahlah ke Imam Ali. Sesaat terang-terangan sedekah sirri. Yang biasa terang-terangan khawatir tidak ikhlas betul. Kalau tidak, dia tidak pernah sedekah sembunyi. Dewe Kanjeng Nabi ning hadis yo malah ngerinet. Kancanan wong medhit itu mari laknat. Kancanan kok mari. Mergo perkarane ngetri. Kalau biasa lomo misale buah 200.000 di 100.000, ora kepikiran. Kepikirane ngekeki sing digawe 100.000. Bareng ngono kula kancanan wong medhit. Wong medhit itu pertama berkat dibuka. Aduh, aku 100.000 omong untuk ini. Wah, itu berkat turu. Sesuai kan mengilhami wong sing biasa lomo di pikiran dagang. Mulai jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong Ahmad. Dari Kanjeng Nabi jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong Ahmad. Resiko ketularan. Mulane kula mboten purun, kancanan wong medhit ora gelem, bae saleh lara gelem. Ojo geman kancanan wong medhit ku teke ku sempit. Kok yo mikir ora kok kula ngomong sampean lomo ora sing sepakat medhit terus ora apa-apa. Tapi yakinlah iku goblok. Tapi semisal kok enek uang ra patek bagus ngono ya. Tapi kok loman, iki koncone akeh no mboten. Lah, mulakno dadi wong ya aja pelit-pelit, as-sakhiyur qaribun minan nas. Wong iki nek loman cedhek karo menungso. Bahkan ora trimakno cedhek karo menungso, as-sakhiyu qaribun minal jannah. Cedhek karo swargane Gusti Allah.
Ba'idun minan nar, adoh saka nerakane Gusti Allah. Dadi sesuk nek mati niku neraka tutup lawange, gah aku kelebon wong loman. Lah ngoten niku. Wal bakhilu ba'idun minallah. Uang kuwi nek bakhil, medit, ngegemtut ora mambu kuwi mang lho. Mloding pelit, enek acara ngene iki wis gak urun tapi maidut tok. Wonge teko. Lah niki ba'idun minallah, adoh saka Gusti Allah. Ba'idun minanas, adoh saka menungso. Jadi cara milih pasangan hidup yang baik adalah carilah yang layak dijadikan sahabat, yang paling mungkin jadi sahabatmu. Nah, jadi ini rumus kata Dewantanya. Pernikahan itu kan bertemunya dua jiwa. Nah, akan bisa langgeng kalau polanya pola persahabatan. Jadi ini rumusnya. Jadi persahabatan setelah menikah itu luar biasa. Tapi persahabatan sebelum menikah berarti kamu ditolak tadi. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Kalimat paling sederhana untuk menasihatkan kedamaian adalah, kalau Anda ingin hidup lebih damai, belajarlah untuk tidak peduli. Tidak semua hal yang terjadi di dunia ini harus Anda urus. Harus Anda pedulikan dan harus Anda sediakan ruang di hati Anda. Sebagian besar dari yang terjadi di luar itu akan sangat menguntungkan Anda kalau Anda abaikan. Anda fokus pada yang menggelisahkan di dalam, yaitu kekhawatiran tentang apakah kita mampu untuk membiayai kehidupan yang baik, bagaimana dengan kesehatan kita di masa depan, bagaimana dengan pendidikan dan kehidupan anak-anak, atau bagaimana dengan kebahagiaan istri yang menanti kita sejahterakan itu. Jadi, cara sederhana untuk berdamai dengan diri sendiri adalah belajar mengabaikan yang tidak perlu. Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ lo sedang belajar arti memaafkan. Juki lelah dengan ini semua, Bang. Ketika lo merasa lelah dan kecewa, di situ lo sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lo merasa sendiri dan sepi, sesungguhnya lo sedang belajar arti ketangguhan. Kenapa orang-orang Arab itu tidak mau membantu Palestina? Misalnya contoh, Rafah itu kan perbatasan Mesir. Artinya Mesir itu melihat dengan mata dan kepala mereka, bahkan menghalangi orang-orang untuk keluar dari sana. Apalagi Yordan, itu kan di sebelah West Bank. Atau misalnya Arab Saudi, atau Suriah, atau segala macamnya. Maka kita bisa katakan ini terjadi karena memang mereka tidak punya sebuah niatan untuk membebaskan Palestina. Nah, berarti ini yang terjadi dengan negara-negara sekeliling Palestina memandang Palestina bahwa mereka itu bukan saudara, mempertimbangkan banyak perkara-perkara yang lain. Tapi kalau mereka sudah merasa bahwasanya ini adalah saudara yang akan diminta pertanggungjawaban, mereka harusnya nggak akan mikir lagi. Alasan yang kedua, Mas, ada teori yang mengatakan bahwasanya negara-negara di sekitar Israel itu dibuat bukan untuk menjadi bahaya bagi Israel, tapi justru menjadi pelindung daripada Israel. Kenapa? Karena faktanya negara-negara di sekitar itu kan dimerdekakan setelah Perang Dunia Pertama dan mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. Dan Inggris adalah sekutu langsung daripada Israel. Kisah Nabi Daud mendapatkan teguran dari malaikat Jibril. Nabi Daud memiliki kebiasaan berkeliling di negerinya. Namun, ia menyamar menjadi orang biasa. Suatu hari, pada saat sedang berkeliling, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang sedang menyamar menjadi manusia biasa. Nabi Daud lalu bertanya pada laki-laki itu, "Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Daud?" Laki-laki itu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik hamba. Ia hanya memiliki satu kekurangan, yaitu masih makan dari Baitul-Mal." Nabi Daud segera kembali ke rumahnya. Ia berdoa kepada Allah sambil menangis, "Ya Allah, ajarkan padaku suatu usaha yang dapat aku kerjakan. Dengan begitu, aku tidak mengambil gajiku dari Baitul-Mal." Allah lalu mengajarkan pada Nabi Daud cara membuat pakaian perang untuk dijual. Kemudian, hasil penjualannya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya.
Ada yang mengatakan halal mencuri listrik itu. Saya tanya, apa dalilnya halal mencuri listrik? Karena negara tidak amanah, maka boleh mencuri listriknya. Lalu saya ajak, ini karena bukan masyarakat. Kalau masyarakat biasa bisa kita katakan haram, masuk neraka. Ini enggak, ini sama Ustadz. Lalu saya katakan, listrik itu punya siapa? Punya rakyat. Kalau gitu bukan punya negara, bukan. Lalu negara mengurus barang rakyat. Maka kalau ada di antara masyarakat yang mencuri listrik, dia bukan mencuri milik negara, tapi dia mencuri milik rakyat. Maka menanggung dosanya se-Indonesia. Kalau kita mau dagang, mau berkah, pasti harus ada unsur kemanusiaan. Kalau kita udah nggak punya unsur kemanusiaan, Tuhan pun nggak kasih berkah. Coba lihat nanti. Pak Diri percaya apa tidak? Orang-orang yang meresin orang yang berduka. Lihat aja, kalau nggak kena kepada yang bersangkutan, ke keluarganya. You believe that? I believe it. Anak cucunya bisa pengkor atau picek. Saya semua udah ngalamin. Om percaya tuh? Saya percaya. Saya ngurus kelenteng petak 9. Ini contohnya. Saya sudah bilangin, ini duit umat. Karena waktu itu kelenteng petak 9 ribut. Saya kan muslim, saya nggak boleh. Akhirnya mereka minta saya yang damain. Terus kenapa? Enggak, karena Islam rahmatan lil alamin katanya. Ya. Oke, saya damain. Betul. Damailah semua. Video dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin ada sering dengar istilah traktir. Siapa yang tidak ingin ditraktir dan siapa yang tentunya senang mentraktir orang lain. Saya rasa semua kedua belah pihak senang. Kalau seseorang lagi memiliki kelebihan dana, kemudian dia mentraktir teman-temannya, maka pada saat dia traktir teman-temannya, maka temannya akan senang, dia pun merasa ada sebuah kebanggaan. Atau sebaliknya, Anda termasuk orang yang ditraktir, Anda juga akan senang, karena makan gratis, minum gratis gitu. Sebenarnya traktir dalam Islam itu adalah hal yang sangat positif. Karena ternyata, memberikan makan dan minum orang lain adalah pahalanya sangat besar. Ada seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Perbuatan apa dalam Islam selain wajib yang besar pahalanya setelah ibadah wajib? Kata Nabi SAW, "Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan kepada siapapun dan juga engkau menyebarkan salam kepada siapapun yang kau kenal dan kau tidak kenal. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan, traktirlah orang untuk makan. Wa silul arham, dan lanjutkanlah hubungan silaturahim. Serta wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari sewaktu orang sedang tidur, tadkhulul jannata bis salam. Balasannya, engkau akan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Apakah Anda tahu bahwasanya dengan mentraktir orang, memberikan makan orang lain adalah termasuk amal jariah yang sangat besar? Apakah Anda sadar bahwasanya sekarang orang tua kita sedang panen pahala kita? Saya sekarang tumbuh besar dari hasil kerja ayah saya, hasil keringat. Ibu saya memberikan juga kepada saya susu, ASI beliau membuatkan makan buat saya dari hasil kerja orang tua atau ayah saya. Keduanya punya andil. Maka selama saya hidup, kata para ulama, selama seseorang hidup, maka orang tuanya panen pahalanya. Begitu pula akan terus terjadi. Pada saya tumbuh besar, kemudian saya bisa bekerja dengan kekuatan fisik yang saya miliki, kecerdasan akal yang saya miliki, adab-adab dan akhlak yang dididik oleh orang tua saya. Lalu saya membentuk rumah tangga pula dalam kehidupan masyarakat. Kemudian terjadilah juga kehidupan yang luar biasa. Saya punya anak, punya cucu, maka terus menerus turun-temurun pahala itu ada. Ini luar biasa. Memberikan makan orang lain dan minum adalah sebuah pahala yang besar, sebuah pahala yang besar. Nabi SAW sangat gemar mentraktir para sahabatnya, dan juga para sahabat dimotivasi untuk memberikan makanan kepada orang lain. Dan ini sebuah pahala yang besar. Dan kata Nabi SAW, kata para ulama, hikmah yang paling besar dari sabda Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'a Allahu fihi barakah."
Tidak ada makanan yang diletakkan, dihidangkan kecuali Allah letakkan berkah di situ. Maksudnya akan ada sesuatu yang akan jadi berkah di tubuh seseorang. Tidak semua jadi kotoran. Begitu kalau makanan dan minuman tidak semua azzakumullah jadi tinja. Tapi akan ada yang menjadi berkah di tubuh dia, akan menjadi darah dagingnya. Dan pada saat itu ada di tubuhnya, maka akan menjadi amal jariah bagi orang yang memberikan makan. Tinggal pemirsa rahimani rahimakumullah. Ada sebuah kata kunci yang menarik. Kalau Anda juga gemar mentraktir, ada saatnya Anda tidak mentraktir sembarangan orang. Karena Nabi SAW memberikan kepada Anda kata kunci. La ya'kulu ta'amaka illa taqi, wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Janganlah memakan makananmu dan meminum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya, kalau orang yang bertakwa yang kita traktir, maka dia makin kuat beribadah dengan makanan dan minuman tersebut, maka kita akan panen pahalanya. Berbeda dengan kalau ahli maksiat, malah akan berbahaya, ya akan berbahaya bagi kita kalau seandainya dia gunakan dalam kemaksiatan, kecuali kalau Anda tidak tahu, memberikan makan kepada orang lain dan ibadah yang lainnya, Allah akan berikan balasan sesuai dengan kadar niat seseorang. Allah tidak akan melihat siapa yang kita traktir, gitu kan? Apakah dia kaya atau miskin, atau misalnya dia teman atau bukan teman, keluarga atau bukan keluarga. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat nilai kita. Kita simak kisah dalam penutupan bahasan kita adalah kisah Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Satu waktu beliau sedang duduk dengan kedua tamunya, muridnya. Kemudian keluarlah anaknya dari dapur berkata, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa, makanan yang mewah pada saat itu. Buatnya susah, bahannya mahal. Silakan anda makan. Kata Rabi' ibn Haytham, baiklah. Keluarkanlah. Dikeluarkan makanan tersebut, dipotonglah beberapa potongan. Baru saja Rabi' ibn Haytham akan menyentuh makanan tersebut. Dan kedua muridnya juga akan menyentuhnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Rabi' ibn Haytham pada saat itu memberikan isyarat kepada anaknya untuk buka pintu. Dibukalah pintu. Di depan pintu pemirsa rahimakumullah, bukan hanya sekedar orang minta-minta, tapi seorang yang gila. Jadi tidak normal. Memberikan isyarat dengan tangannya minta makan. Pakaiannya kotor, nggak pakai sendal, rambutnya berantakan. Anda kira-kira kalau kedatangan orang gila seperti ini, apa yang Anda lakukan? Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rabi' ibn Haytham rahimahullah, yang sudah memahami bahwasanya niat itu akan sangat berpengaruh ya dalam balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berikan isyarat anaknya untuk mengambil halwa ini dan dikasih kepada orang gila tersebut. Anaknya pun membawa piring tersebut dengan harapan orang gila ini akan mengambil satu potong saja. Ternyata waktu tiba di depan pintu, orang gila melihat makanan enak, dia tidak menunggu, diambil semua satu piring, dimakan semua sampai habis. Apa yang tersisa? Tidak ada. Piringnya pun pada saat selesai makan dilempar begitu saja oleh orang gila, lalu dia pergi. Tidak terima kasih, makannya dihabiskan dan tidak ada kesantunan sama sekali. Kalau Anda yang sedang menghadapi orang gila ini, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda punya jawaban masing-masing di benak Anda. Tapi bayangkan sekarang, apa Rabi' ibn Haytham atau apa yang dilakukan oleh Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Subhanallah, iman membentuk pribadi seseorang yang luar biasa. Dia lalu, waktu anaknya kembali mengatakan, wahai ayahku, tadi yang Anda suruh beli makanan orang gila. Dia tidak tahu nilai makanan yang sedang kita kasih. Kalau Anda tadi menyuruh saya mengambil makanan apa saja di dapur, mungkin nasi, mungkin roti, apa saja, dia akan makan, dia hanya kelaparan. Dia tidak tahu, garis bawahi kata-kata ini, nilai makanan yang sedang kita kasih. Sementara makanan yang Anda tadi berikan itu adalah halwa, yang ibu saya buat setengah mati. Bahannya mahal, buatnya susah. Apa jawaban Rabi' ibn Haytham rahimahullah? Beliau dengan luar biasa mengatakan kalimat, ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan itu tidak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih. Lalu dia membaca ayat Al-Quran, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan balasan pahala kecuali kalian sudah menginfakkan apa yang kalian paling senangi. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita memberikan makan kepada orang adalah pahala yang besar walaupun untuk orang gila. Allah SWT hanya membalas sesuai dengan kadar niat kita. Jadi rajin-rajinlah mentraktir, memberikan hal-hal yang positif, dan itu juga masuk dalam bab sedekah. Kata Nabi SAW, mana qasamalun min sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan juga dalam hadis penutup, sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah yang Maha Pengasih. Semua bermanfaat pemirsa. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan semoga saja Anda bisa mengambil pelajaran dan menerapkan dalam kehidupan Anda.
Inilah mutiara yang saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela. Video dakwah. Jadi paham gitu. Nah, itu termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid. Niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah, iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki dolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa min amin kita qabal ya karim. Kan. Ya, tapi itu nyata, ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong biasa santri iku napa le? Wong liya. Paling bedak khol kowe di-Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nek anak mbok niat mati khai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh. Otomatis kintuk kiriman napa? Amal. Ora ono idza mata ibnu adam ing kota amaluhu ila salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene ku wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya? Mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nek ndelok hubungane nabi be anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wabar rombi walidati. Sebagian rebagno wa atainaul hukma napa sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa biquwa wa atainaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu, tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nek wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya?
Haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Irdu harga diri nih. Jika ora oleh ngomong ning wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku koyo manuk ketulup iku ora oleh. Lane rata-rata ulama nak ketemu wong gayane gaya awam, perkara nak kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne koyo manuk ketulup haho. Lane rata-rata ulama sing kali bertenan nak ketemu wong wis guyon. Ndak mungkin kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan napa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ra kira pati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan? Orang lain yang lafadzna la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora hormati. Mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibnya bojom. Elek gara-gara dekne bojom terus wajib takzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takzim dekne mergo dekne nglafadzna la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah. Paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojo ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak, dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Padahal Ismail pasti ora paham cek cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Aku ini pinter bapake. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takoki lho kowe saiki nyucup meneh. Kenapa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo angen-angen kalah debat mari Gus kula. Bapake lek nglaringin. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo ke tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah loro statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah ya. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir tangenan bener. Wong nak kiai ku wahyo aku tetap nyucup, tapi nak bapak aku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafadzno la ilaha illallah. Statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafadzno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra mbok hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafadzno kalimat tauhid. Anakem ya soben sing penerus kalimat tauhid. Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungane mbek Ismail disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi to anak turune. Sebab itu Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten somben padha mek rugen paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi wong piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai sampeyan ning kuburan padha bapakmu sapa? Ibrahim. Rugen takoki, sapa gen bapakmu? Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben sok ben ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kula nu mboten sombong, anak kula nu sekelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jabakas mati.
Ya biasa mawon. Sing kelas 6 SD ya biasa tak jak bakas man. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, enggak usah senang dihormati orang. Sering tak jak lunga dhewean ngebis. Karena tak latih. Jangan sampai nanti senengnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran. Kadang seneng kadang ora. Tak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih. Sering hidup sendiri, sering. Biar enggak kulino taklek, enggak kulino taklek. Kalau terusakan. Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Maryam niku Imron, isqalat imraatu Imron, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah iku malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaysa dzakaru kalunsa, tentu fungsinya cah wedok ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ra salat lha iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten iki. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kalau buatan nanti bayang nusuben tua di rumah tanah ini buatan biasa. Zaman rengon anakku di rumah pangeran. Misalnya kita nak tua di rumah tanah, zaman rengon anak mungkin rumah sopo. Wong tua, kok wong tua mah urip nomen neh ben rumah kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk itu batal terus aja. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke menapa? Inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ini anak untuk engkau, maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak iku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anak ini dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadalah Sayyidun wa inna wa yuslihu bina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan ini sing damekno dua kelompok sing tukaran. Ini masyhur. Yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sayyidina Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus pepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling mulai badhe ngaji niki cuma main-main kalian sinten anak mari kualat wae mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan. Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan. Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro, yo kiai yo bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak loro Gus, kiai be apa? Bapak.